Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, atau malam, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Izin perkenalkan diri, nama saya Ardika Jistiawan. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi Informatika Angkatan 2022 dengan NIM 33372200097. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kelas dan objek pada bahasa pemrograman Java. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Royan Habibi Soekarna, Eskom Mkom. Oke, bahasa pemrograman Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi objek, yang artinya hampir semua elemen yang ada di dalam bahasa Java adalah objek yang memiliki sifat dan perilaku tertentu. Nah, untuk memahami konsep OP, setidaknya kita harus memahami dua hal terlebih dahulu, yaitu kelas dan juga objek. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kelas adalah blueprint atau cetak biru untuk menciptakan objek. Nah, isinya adalah pendefinisian untuk variabel atau biasa kita sebutnya kalau di dalam kelas adalah atribut namanya. Dan juga fungsi atau biasanya kita sebut kalau di dalam kelas namanya adalah metode. Nah, atribut dan metode ini yang nantinya akan dimiliki setiap objek yang dibuat dari kelas tersebut. Oke, kalau di dalam codingannya mendefinisikan sebuah kelas dilakukan dengan cara menuliskan sintak kelas lalu diikuti nama kelas tersebut. Oke, di sini saya akan membuat sebuah kelas. Nah, di sini saya buat dulu file baru. Saya ingin membuat sebuah kelas bernama car atau mobil dalam bahasa Indonesia. Oke, di sini sudah ada tulisan ya, public class car. Nah, untuk public itu di sini berkaitan dengan konsep enkapsulasi dan juga akses modifier. Namun saya tidak akan menjelaskan konsep itu di sini. Nah, mungkin bisa di lain kesempatan nanti ya. Nah, jangan lupa tapi standar penulisan dalam sebuah kelas itu biasanya menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Oke, pertama kita buat atributnya terlebih dahulu. Sini misalkan sebuah mobil tentunya memiliki merek dan juga warna dan juga misalkan tahun produksi. Oke, pertama untuk merek, tentunya merek itu kan bersifatnya teks atau kalimat ya. Maka di sini kita membutuhkan tipe data string untuk mereknya. Di sini saya tulis string lalu brand name. Selanjutnya kita buat atribut untuk warnanya. Karena warna itu bersifat kalimat, maka di sini saya tulis string lagi untuk tipe datanya. Lalu saya tulis color. Nah, selanjutnya untuk tahun produksi itu kan angka, karena tahun itu kan merupakan sebuah bilangan bulat, maka saya menggunakan tipe data integer. Sini saya tulis year. Oke, sesimpel itu untuk membuat atribut di dalam sebuah kelas. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk metodenya. Nah, saya ingin metodenya itu nanti menampilkan value dari atributnya tadi. Jadi kita buat metodenya di sini public void. Misalkan info misalkan ya. Untuk informasi mobil misalkan ya, info. Lalu diikuti cout karena saya ingin menampilkan value-nya. Kan di sini yang pertama merek dulu. Lalu sini ditambah brand name, kita panggil atributnya. Oke. Selanjutnya saya pengen warnanya atau color ya. Tambah plus atributnya, jangan lupa color. Habis itu cout lagi. Saya ingin di sini menampilkan tahun produksinya. Oke, jangan lupa diikuti oleh atributnya year. Oke, sesimpel itu untuk membuat atribut dan juga metode di dalam sebuah kelas. Nah, terus objeknya di mana? Nah, kita buka lagi main Java-nya. Sekarang kita bahas tentang objeknya ya. Oke,
Jadi simpelnya objek itu adalah instansiasi dari kelas. Jadi ketika kita membuat objek, kita seperti membuat salinan dari kelas yang kita buat sebelumnya. Tentunya setiap objek memiliki atribut dan metode yang sudah didefinisikan sebelumnya di dalam kelas. Nah, objek ini bisa dibuat secara berulang-ulang atau lebih dari satu. Nah, cara penulisannya gini. Pertama kita panggil dulu nama kelasnya. Nama kelasnya adalah car. Nah, habis itu kita beri nama objeknya. Misalkan saya ingin namanya adalah mobil 1. Lalu kita kasih di sini new yang menandakan ini merupakan sebuah objek baru dari kelas car. Oke, selanjutnya, nah di dalam kelas tadi kan ada beberapa atribut. Tidak lupa kita juga bisa mengatur value dari objek mobil ini. Oke, caranya adalah kita panggil nama objeknya mobil 1 dot. Nah, ini ada 3 ya, ada brand name, ada color, ada year untuk atributnya. Kita pilih misalkan brand name-nya. Misalkan saya pengen Toyota misalkan. Lalu untuk warnanya saya misalkan maunya merah ya. Saya mau warnanya merah. Lalu untuk tahun, misalkan tahun keluarannya, produksi tahunnya, saya ingin misalkan tahunnya itu 2020 untuk tahunnya. Jangan lupa tipe datanya karena integer kita nggak butuh kutip 2 lagi. Oke, itu untuk mengatur nilai atribut dari objek mobil 1 ini. Nah, gimana kalau kita ingin memanggil metode yang di dalam kelas tadi? Nah, untuk memanggil metodenya, kita panggil lagi mobil 1 untuk nama objeknya, lalu kita panggil metodenya, yaitu info. Yang dimana tadi, untuk metode isinya adalah berupa merek, warna, dan juga tahun produksi. Untuk merek, itu kan mengacu kepada atribut brand name. Maka di sini nanti akan tertulis merek, karena di sini kita menuliskan Toyota, maka akan tertulis di sini merek Toyota. Oke, kita coba dulu ya untuk run. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita sudah berhasil memanggil metodenya. Nah, di sini tertera mereknya Toyota, warnanya merah, dan tahun produksinya 2020 sesuai dengan kita mengatur value dari atribut objek mobil 1 tadi. Oke. Tadi sudah saya jelaskan objek itu bisa dibikin lebih dari 1, tapi kelasnya sama. Nah, caranya gimana? Ya udah, bikin lagi aja simpelnya. Bikin lagi, misalkan saya pengen nama objeknya mobil 2 gitu ya. Kita kasih lagi new yang menandakan ini merupakan sebuah objek baru dari kelas car. Seperti tadi, tapi bedanya kita panggilnya objek yang kedua, yaitu mobil 2. Sama seperti tadi, kita copy aja di sini biar cepet. Kita paste, yang ini kita ganti menjadi mobil 2. Misalkan yang mobil kedua saya pengennya misalkan Ferrari lah ya. Ferrari, terus warnanya saya pengen warna kuning misalkan. Nah, tapi Ferrari identik dengan merah, ya udah merah aja. Lalu keluaran tahun 1999 misal. Dan jangan lupa kita panggil metode lagi untuk menampilkan value-nya. Kita kasih di sini, kita panggil value-nya mobil 2 lalu info untuk metodenya. Oke, kalau kita run, nah nanti akan ada 2 buah objek yang tampil. Oke, sebentar. Kita run. Oke, di sini sudah tertera ya. Untuk objek yang pertama, mobil 1, brand name-nya, mereknya Toyota, warnanya merah, dan tahun produksinya 2020. Nah, untuk mobil 2, objek yang kedua, mereknya Ferrari, warnanya merah, tahunnya 1999. Gitu ya, sangat simpel untuk pembuatan kelas dan juga objek di dalam bahasa pemrograman Java ini.
Oke, mungkin sekian untuk pembahasan terkait kelas dan objek pada bahasa pemrograman Java. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan kritik, saran, ataupun pertanyaan dari video yang saya buat ini, teman-teman bisa menuliskan di dalam kolom komentar video ini. Oke, akhir kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ardika Setiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.